Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Apa kabar? Bertemu kembali dengan saya, Dr. Elizabeth. Saat ini saya akan menjelaskan tentang satu eh, metode pengukuran ya, metode pengukuran keterampilan belajar yang disebut dengan LASI. LASI atau Learning and Study Strategies Inventory. Jadi ini saya ambil beberapa insight dari Profesor Taylor V. Ace ya, yang merupakan salah satu juga uh, penggagas atau tim yang terlibat dalam pembuatan study strategy inventory ini. Kenapa saya pakai study strategy inventory ini dan memperkenalkan ke Anda? Karena LASI ini merupakan salah satu tools yang saya pakai untuk pengukuran waktu tesis saya, dan saya merasa ada baiknya sih saya teruskan jika mahasiswa itu setuju dan ingin mengukur awal dirinya saat masuk ke fakultas kedokteran, dan nanti setelah beberapa saat sesuai dengan hasil yang direkomendasikan dari LASI yang merupakan self-assessment ini, kalau Anda direkomendasikan untuk mendapat feedback atau mendapat bimbingan dari dosen wali atau coach yang sesuai di bidangnya, maka ada baiknya Anda mengikuti uh, pembekalan ya, karena kalau tidak, perjalanan studi Anda sedikit terganggu, atau kalaupun bisa jalan, Anda merasa sedikit terburu-buru atau cemas ya, karena study strategi ini berkaitan dengan performa Anda hari demi hari dalam pembelajaran di pendidikan tinggi di universitas, dan juga dampaknya pasti ke kesehatan mental kita. Jadi saya bisa bicara seperti ini karena penelitian itu sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Jadi saya bisa melihat dampak dari pengukuran itu terhadap mahasiswa kita sekarang yang saat ini sebagian besar sudah masuk ke pendidikan di klinik. Ya, jadi LASI ini ini adalah pengukuran berbagai komponen dari keterampilan belajar, diantaranya adalah kemauan kita, will, kemudian skill. Skill itu diukur dari cara informasi processing, self-testing, dan lain-lain. Juga motivasi kita, skill, will, dan satu lagi self-regulation. Jadi bagaimana kesiapan kita untuk menjadi orang tua bagi diri kita sendiri. Jadi saat kita belajar ya, kita nggak perlu diobyak-obyak, kita harus belajar karena kita sudah dewasa, bukan anak-anak lagi, dan bisa mengatur ritme belajar kita dengan baik. Jadi ini adalah self-assessment yang dikerjakan secara online. Ada 64 item kuesioner yang ada di dalamnya, dan diharapkan Anda mengerjakannya itu dengan sejujur-jujurnya. Apa yang paling sesuai dengan diri Anda. Karena skor dari LASI ini tidak akan mempengaruhi perjalanan karir Anda ke depan, perjalanan pembelajaran Anda ke depan, jika itu bukan hasil Anda sendiri. Ya, misal karena khawatirnya ya, kita ini kan biasa pengennya tuh dapat nilai bagus gitu ya. Kalau ada nilai kurang itu kayaknya eh, orang akan melabel kita dengan orang yang kurang gitu ya, kurang pintar, kurang eh, level gitu ya. Jangan jangan Anda punya pemikiran seperti itu, karena LASI ini justru jadi pijakan dasar ya, jadi awal bagaimana dosen itu bisa membantu Anda. Jadi jangan khawatir, jangan mengerjakan dengan bertanya kepada orang lain, karena ini adalah diri Anda yang dinilai, dan Anda sendiri yang jujur menilai diri Anda bagaimana ya.
Jadi nanti kalau misalkan ada hal-hal yang kurang, itu akan mendapat rekomendasi. Jadi nilainya kalau kurang, dia akan memberikan rekomendasi berupa uh, bimbingan gitu ya, diminta untuk menjalankan bimbingan secara intensif, misalkan untuk yang di kategori yang paling kurang. Nah, ini seperti yang dikatakan Profesor Ace ya, bahwa LASI score will not affect your grades, academic standing, and etc. Now, answer each question as accurately as you can. Do not try to make yourself look good or bad. Just be honest. Ya, kalau Anda menjawabnya dengan baik, dengan jujur, mewakili diri Anda sendiri, kita akan mudah membuat treatment plan buat Anda. Ya, jadi jangan tergesa-gesa, kerjakan dengan baik, Anda tidak diburu waktu, baca dengan teliti, dan respon sesuai dengan skala yang ditentukan. Ya, ada skalanya di situ. Nah, kalau Anda ingin mendengar langsung dari Profesor ini ya, dari Texas Uni, Anda bisa klik di Vimeo. Tapi ini saya rangkumkan untuk Anda dan sebagian dari hasil LASI yang sudah dikerjakan di Universitas Ciputra. Nah, jadi ada beberapa item yang dites, ada beberapa komponen yang akan dilaporkan dalam saat Anda mengerjakan kuesioner LASI ini, yaitu tentang anxiety, attitude, concentration, information processing, motivation, selecting main idea, self-testing, test strategies, time management, and using academic resources. Kenapa hal-hal ini dinilai, 4 hal ini dinilai karena sebelum di awal ya, sebelum inventory ini dituliskan lengkap, profesor ini sudah mengambil data ya dari banyak partisipan dan beliau menemukan pola ya. Beliau menemukan pola bahwa untuk seorang yang bisa sukses dalam belajar, apalagi profesi yang membutuhkan kemampuan lifelong learner, anxiety ini juga penting ya, karena untuk satu performa, let's say seseorang mahasiswa punya kemampuan akademik yang bagus, sebetulnya kemampuan kognitif yang bagus. Tapi jika dia tidak pernah dibesarkan atau dia tidak pernah di-challenge dengan tantangan untuk presentasi, untuk ada tekanan atau time limited, mungkin akan muncul anxiety. Dan itu juga harus kita perhitungkan karena mungkin seseorang itu gagal di ujian atau gagal di suatu penilaian bukan karena kurang pandai, tetapi karena skill manage emosi itu kurang matang. Ya, jadi itu salah satunya. Kenapa kok anxiety ini juga diukur? Kemudian attitude, bagaimana attitude sehari-hari? Bagaimana seseorang itu bisa memprioritaskan kegiatannya, bagaimana dia menganggap sesuatu itu penting, urgent, atau important, atau cannot delay, ya, bisa ditunda, maksud saya. Kemudian bagaimana kemampuan informasi, proses informasi seseorang, motivasinya bagaimana. Informasi processing ini juga penting ya, jadi dalam membaca, bisa enggak menangkap main idea dari apa yang dibacanya? Bisakah dia mengucapkan kembali atau paraphrase informasi yang sudah diterimanya? Karena dalam teori pendidikan, informasi yang kita terima itu adalah informasi yang bekerja di working memory kita. Jadi di short term memory. Kalau kita membuat catatan atau kita memparaphrase, baru itu bisa masuk ke working memory kita dan bisa tinggal di long term memory kita lebih lama, sehingga saat kita butuh untuk menjawab ujian,
kita bisa recall itu dengan mudah. Tetapi kalau kita tidak punya kemampuan information processing ini, kita tidak pernah belajar bagaimana cara membuat notes yang bagus, yang efektif ya. Maksud saya bukan tulisannya bagus, rapi-rapi, digambar-gambar, enggak. Anda enggak mau bikin buku, ya. Tapi Anda mau memasukkan apa yang Anda catat dan apa yang penting menurut Anda itu ke dalam otak Anda. Mungkin apa yang penting buat saya beda sama yang penting buat dosen A, dosen B. Jadi belajar itu unik. Belajar itu bukan seragam. Belajar itu personalized. Ya, jadi ingat itu. Jangan pinjam catatan teman, boleh. Anda pinjam catatan teman kalau Anda pas nggak masuk atau miss gitu ya. Tapi kalau Anda belajar dari catatannya teman, saya tidak bisa jamin kalau Anda bisa dapat nilai semaksimal teman Anda, kalau teman Anda itu pintar. Ya, karena itu tadi. Kalau Anda mencatat ulang, jangan bikin another PPT atau another book gitu ya, dengan gambar-gambar yang cantik-cantik, itu nggak perlu. Itu semua sudah ada di textbook. Ya, jadi kalau Anda mau bikin, bikinlah catatan Anda sendiri. Kemudian itu motivasi, kemudian selecting main idea sama self-testing. Ya, self-testing ini usahakan Anda bertanya-tanya. Kalau misalkan otot, ini ya kita belajar tentang otot ya, otot jantung dan otot usus, kemudian otot rangka, apa sih bedanya? Nah, itu Anda buat resume, buat komparasi. Ya, itu namanya belajar yang aktif. Ya, kalau Anda belajar cuma dengar dari apa yang diomongkan dosen, nah itu biasanya cuman ada di short term memory yang nanti saat Anda ujian dipanggil lagi udah hilang. Karena short term memory itu begitu Anda keluar kelas sudah hilang dah ya. Nah, itu beberapa komponen yang diukur dalam LASI, juga termasuk tes strategi, kemudian time management dan using academic resources. Time management ini penting, contohnya kalau misalkan Anda harus, ini salah satu ujian yang ada di tempat kita ya, misalkan ujian SOKA, Anda harus ujian presentasi tentang satu materi yang akan Anda bawakan dan Anda dinilai berdasarkan rubrik. Anda harus bisa membagi waktu itu dengan baik agar Anda selesai presentasi tepat pada waktunya dan Anda bisa memenuhi rubrik yang harus dinilai oleh dosen. Dan masih ada kesempatan Anda ditanya untuk memperbaiki nilai. Nah, itu semua diukur dengan kuesioner atau study strategi yang disebut LASI ini tadi dengan 64 item kuesioner. Ya, sayangnya LASI ini berbayar, adik-adik. Jadi kalau Anda memang serius, Anda pengen tahu apa yang bisa Anda perbaiki, Anda boleh menghubungi saya untuk ambil tes LASI ini ya, karena itu sayangnya tidak difasilitasi oleh kampus karena dianggap Anda sudah menguasai ya, sudah dianggap pembelajar dewasa. Ya. Nah, feedback apa yang bisa didapat ya? Feedback apa yang bisa didapat dari LASI kuesioner ini adalah skor ya. Skornya ini akan berkategori ya. Kategori pertama adalah kategori yang aman, yang istilahnya self regulasinya udah bagus, motivasinya sudah bagus, dan keterampilan dasar untuk belajar itu sudah cukup sehingga istilahnya asal dosen kasih materi udah jalan sendiri, bisa belajar sendiri dan sukses ya. Jadi higher score indicates stronger skill in for anxiety ya. Jadi jika nilainya bagus, tinggi ya, itu skillnya sudah teruji ya. Ya, yang lain nanti bisa kita lanjutkan kalau Anda memang betul berminat dan ikut tes ini. Nah, ini contoh skor, ya, pasti scoringnya seperti ini. Jadi ada 3 kategori, start dari angka 75, ini dianggap Anda sudah mampu.
ya, sudah mampu untuk belajar secara mandiri, ya. Jadi apa yang Anda improve itu adalah sesuatu yang sudah jalan. Jadi Anda nggak perlu strategi khusus atau bimbingan khusus untuk bisa berhasil dalam strategi belajar Anda. Kalau nilai Anda antara 50 sampai 75, Anda harus mempertimbangkan memperbaiki strategi belajar Anda, ya. Ada nanti rekomendasi-rekomendasi dari LASI ini yang akan diberikan kepada Anda saat Anda mengambil tes ini, ya. Jika nilai Anda di bawah 50 percentile, ya, apapun, any of the 10 skills, you need to improve your skills to avoid serious problems succeeding in college. Ya, jadi memang dari hasil penelitian tesis saya sampai saat ini yang sudah kurang lebih dari 3 tahun, kita bisa mengamati mana mahasiswa yang sudah bisa jalan sendiri dan mana mahasiswa yang struggle, ya, tanpa adanya prevensi, tanpa adanya apa ya, tanpa adanya ini intervensi dari pihak yang lebih expert, ya, kalau nilai Anda itu betul-betul di bawah 50. Ya, ini contoh dari sampel yang kita dapatkan saat mahasiswa ini mengikuti LASI. Jadi ini tadi ya yang diukur anxiety, attitude, concentration, information processing, motivation, selecting main idea, self-testing, test strategy, test management, and apa ini, maaf, saya mesti menunduk sedikit atau mengbilang sedikit, using academic resources. Jadi pada satu contoh ini, mahasiswa ini sangat amat bagus dalam information processing. Ya, kemudian time management juga sudah bagus. Using academic resources oke lah ya. Dan ini merupakan komponen dari self-regulation. Jadi kalau orang yang self-regulation-nya sudah bagus, kita agak lebih positif ya, agak lebih positif bahwa anak ini mungkin bisa mandiri ya. Apa yang kurang? Yang kurang adalah motivasi, anxiety, cara mengatasi berbagai hantaman atau sesuatu yang nggak menyenangkan dari luar itu, anak ini harus mendapat bimbingan jika memungkinkan. Kemudian selecting main idea juga masih bisa diasah untuk ditingkatkan. Attention cukup bagus, ya, self processing using dan apa yang saya amati dari mahasiswa ini aktif dalam kelas dan organisasi, prestasi akademiknya bagus, tidak pernah mengikuti remedial course, ya, jadi blok demi blok berhasil dijalani dengan baik. Ya, dan saat ini kakak kelas Anda sudah berhasil menjalani pendidikan klinik dengan baik dan tepat waktu. Nah, ini adalah contoh kedua, ya. Laki perempuan tidak ada masalah, ya. Mungkin kalau saya sempat nanti saya mapping apa yang beda dari perempuan dan laki, mungkin dari segi attention, dari segi anxiety, ya. Nah, saya percaya dia mengerjakan sendiri karena sampai tahap ini dia sudah saya anggap berhasil belajar di FK, cukup kritis, cukup aktif dalam kelas, dan bisa berprestasi baik nyaris cum laude, ya, dengan usahanya sendiri ya, cum laude. Nah, bisa jadi apa ya, trendsetter gitu ya, bisa jadi panutan buat teman-temannya. Biasa memimpin dan sudah menjalani pendidikan klinik tepat waktu. Saya lupa, kayaknya juga nggak pernah remedial course, ya. Karena dengan Anda remedial course itu kan satu, keluar uang lagi. Dua, Anda juga
sedikit banyak kok down gitu ya motivasi. Kalau Anda berhasil kesuksesan demi kesuksesan kecil itu bisa Anda pakai untuk membangun self efficacy, kepercayaan diri itu bisa tumbuh. Ya, jadi jangan takut mencari feedback. Yang penting adalah mencari feedback. Ya, jadi jangan khawatir dengan nilai yang masih di bawah 50 pun tanpa tanpa intensif ya, tanpa ada bimbingan intensif, asal sikap hati Anda dan sikap belajar Anda itu baik, ya, bisa survive di kedokteran. Ya, ini yang contoh ketiga. Kenapa tadi juga Profesor Ace ini bilang di awal, kalau bisa, please be honest with yourself. Ya, jujurlah sama diri sendiri. Ini satu contoh mahasiswa yang sayangnya dibantu orang lain untuk mengerjakan. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa yang bersangkutan membutuhkan bantuan, ya, bantuan yang cukup serius karena agak susah keep up the pace with others ya saat Anda itu nggak jujur. Kalau Anda jujur, kita pay attention akan kekurangan Anda. Jadinya kita ini bisa bantu, kasih nasihat, dosen walinya ya. Nah, jadi LASI score itu bukan melabel siapa diri Anda, anak pintar, anak sukses, atau anak gagal. Tidak. Itu hanya landasan ya, landasan untuk kita itu kalau dokter tuh ya bisa ngobatin pasiennya. Kalau pasiennya nggak jujur, misalkan pasien diabetes atau pasien darah tinggi gitu ya, kita kasih obat, dia bilang, iya dok saya minum teratur, padahal nggak pernah diminum obatnya. Apa yang terjadi suatu saat? Komplikasi, datang lagi sudah lebih parah. Ya, itu yang tidak kita harapkan. Ya, nah jangan khawatir. Penelitian yang dilakukan oleh para saintis ini juga mengatakan bahwa tidak ada orang itu yang terlahir pintar dan tidak ada orang yang terlahir tidak pintar. Ya, jadi jangan dilabel oleh pikiran Anda sendiri bahwa oh anak itu pintar, aku nggak bisa lebih, aku nggak bisa seperti dia. Jangan. Ya, Anda harus percaya diri, Anda harus aktif mencari bantuan. Kalau Anda merasa Anda butuh dibantu ya, dibantu ini dalam tanda kutip panduan bimbingan ya, bukan dipandu dikasih soal, ini kerjain besok keluar enggak. Ya. Jadi targetnya apa? Targetnya supaya Anda itu bisa meningkatkan kemampuan akademik Anda dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang sukses. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ini contoh nih ya, ada rekomendasi nih. Kalau memang Anda anxiety-nya yang tinggi, nanti ada rekomendasi apa saja yang perlu Anda lakukan. Jika Anda mau, Anda juga bisa mendapat bimbingan atau ya bertanya kepada dosen wali ya, bagaimana caranya. Karena dosen wali pasti senang kalau anak perwaliannya aktif ya, saling tahu gitu. Ya, jadi jika Anda berminat untuk mengetahui kemampuan Anda, apakah ada area komponen dari keterampilan belajar ini yang perlu diperbaiki dari segi will, skill, and self-regulation, Anda boleh mengambil uh, tes ini. Saya bukan promosi ya, tapi ya seperti kalau kita jadi dokter ya ditanya, dok apakah saya diabetes? Ya saya cuma tahu gejalamu itu cocok sama diabetes. Tapi kan saya nggak bisa bilang Anda diabetes kalau Anda itu nggak ada pemeriksaan hasil lab. Dan dari pemeriksaan hasil lab yang dikerjakan, kita bisa membuat manajemen plan, kita bisa obatin, kita bisa monitor terus supaya sembuh.
Sama kan dengan hal ini ya, kalau Anda kepengen belajar dengan lebih baik, atau suatu saat Anda kurang mampu di salah satu metode penilaian ya, kita agak susah memberikan saran kalau kita tidak punya kompas ya. Jadi ini sebagai kompas. Jadi kalau kita terlalu provide apa-apa kita kasih, oke Anda akan survive hari ini. Tapi bisakah Anda bertahan sendiri, belajar sendiri jika saat Anda sudah tidak ada bantuan ya? Nah, itu yang kita harapkan Anda bisa jadi pembelajar sepanjang hayat yang sukses dan bisa menjadi berkat. Terima kasih.